warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulidina dengan NIM 252614401114. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammad Natsir. Saya mengikuti mata kuliah Kearsian dan Pemikiran Bapak Muhammad Natsir yang diampu oleh Bapak Afridia Wirahandi Ahmad, SE, MS, AKCA. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester dengan judul Pemikiran Bapak Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Tokoh Bapak Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah Indonesia, tidak hanya sebagai negarawan, tetapi juga sebagai pemikir Islam yang memiliki pandangan luas tentang hubungan antara agama, bangsa, dan negara. Pemikiran ini sangat relevan untuk dikaji dalam konteks Indonesia saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu latar belakang dan profil singkat saja tentang Bapak Muhammad Natsir ini. Bapak Muhammad Natsir lahir pada tahun 1908 di Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, intelektual muslim, sekaligus negarawan Indonesia. Salah satu peran pentingnya dalam sejarah Indonesia adalah sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia serta penggagas mosi integral Natsir yang berhasil menyatukan kembali Indonesia dari bentuk negara federal menjadi negara kesatuan. Bapak Muhammad Natsir tidak hanya berbicara soal politik praktis, tetapi memiliki pemikiran mendalam mengenai peran Islam dalam kehidupan berbangsa, hubungan antara agama dan negara, tanggung jawab umat Islam dalam membangun negara, dan pentingnya persatuan dan moralitas. Pemikiran ini lahir dari kegelisahan terhadap kondisi umat dan bangsa yang terpecah, baik secara politik maupun moral. Pemikiran Bapak Muhammad Natsir terhadap bangsa ini adalah dalam pandangannya Bapak Muhammad Natsir bukan hanya sekumpulan manusia yang tinggal di satu wilayah, tetapi sebuah kesatuan yang dibangun atas dasar nilai moral dan tujuan bersama. Beberapa pokok pemikirannya terhadap bangsa ini antara lain yaitu pertama, negara sebagai alat bukan tujuan. Menurut Bapak Muhammad Natsir, negara bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan rakyat. Negara harus melayani rakyat, bukan sebaliknya. Yang kedua, Islam dan negara tidak harus dipertentangkan. Bapak Muhammad Natsir menolak pandangan bahwa agama dan negara harus dipisahkan secara mutlak. Baginya, nilai Islam merupakan seperti keadilan, kejujuran, dan amanah dapat menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa, tanpa menjadikan negara sebagai negara teokrasi. Yang ketiga, persatuan nasional sebagai prioritas utama. Hal ini terlihat jelas dan mosi integral Natsir, di mana beliau mengutamakan keutuhan bangsa dibandingkan kepentingan golongan atau daerah tertentu. Selain bangsa, Muhammad Natsir juga sangat menaruh perhatian pada kondisi umat Islam. Beberapa pemikirannya antara lain: 1. Umat Islam harus cerdas diberi ilmu. Natsir menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci kebangkitan umat. Menurutnya, umat yang bodoh akan mudah dijajah, ditindas, dan dipecah belah. Yang kedua, umat Islam harus aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga kehidupan sosial. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh apatis terhadap persoalan bangsa. Yang ketiga, akhlak sebagai fondasi utama. Bagi Natsir, kekuatan umat tidak hanya tergeletak pada jumlah, tetapi pada akhlak. Tanpa moral dan integritas, umat akan kehilangan arah.
Relevansi pemikiran Bapak Muhammad Nasir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Jika kita melihat kondisi bangsa dan umat Indonesia saat ini, banyak sekali persoalan yang sebenarnya sudah dikritis oleh Muhammad Nasir sejak puluhan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa pemikirannya sangat relevan hingga sekarang. Yang pertama, persatuan bangsa di tengah polarisasi politik. Salah satu masalah besar bangsa Indonesia saat ini adalah polarisasi masyarakat, terutama pasca pemilu dan pilkada. Perbedaan pilihan politik seringkali berujung pada konflik sosial, saling menghina di media sosial, bahkan memutus hubungan pertemanan dan keluarga. Fenomena seperti saling menyerang di media sosial, bela-belaan kelompok tertentu, serta politik identitas yang berlebihan menunjuk bahwa bangsa persatuan masih rapuh. Dalam konteks ini, pemikiran Bapak Muhammad Nasir tentang persatuan di atas kepentingan golongan menjadi sangat relevan. Melalui mosi integral Nasir, beliau mengajarkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh mengorbankan keutuhan bangsa. Jika pemikiran ini diterapkan hari ini, maka perbedaan pilihan politik seharusnya dipandang sebagai hal yang wajar dalam demokrasi, bukan alasan untuk memecah belah persaudaraan. Yang kedua, krisis moral dan kasus korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara masih sering terjadi hingga saat ini. Bahkan, tidak sedikit pelaku korupsi berasal dari kalangan terdidik dan memiliki jabatan yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup. Tanpa akhlak dan integritas, kekuatan justru disalahgunakan. Muhammad Nasir sudah dulu menekankan bahwa moral dan akhlak adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Menurut beliau, negara akan hancur bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi juga merusaknya moral pada pemimpinnya. Relevansinya saat ini sangatlah jelas. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukum yang tegas, tetapi juga harus dibarengi dengan pembinaan moral dan nilai agama, terutama bagi generasi muda dan calon pemimpin bangsa. Yang ketiga, peran umat Islam sebagai mayoritas penduduk. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Namun, masih sering muncul stigma bahwa umat Islam hanya aktif dalam urusan ibadah, ritual, tetapi kurang berperan dalam pembangunan sosial dan kebangsaan. Padahal, Muhammad Nasir menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga agama yang mengatur kehidupan sosial dan tanggung jawab terhadap bangsa. Contoh kekiniannya dapat kita lihat dari meningkatnya gerakan sosial berbasis keutamaan, aksi kemanusiaan saat terjadi bencana alam, serta lembaga zakat dan wakaf yang mulai profesional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bapak Muhammad Nasir bahwa umat Islam harus menjadi agen perubahan sosial, bukan sekedar penonton dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, pendidikan dan tantangan generasi muda di era digital. Di era digital saat ini, generasi muda menghadapi tantangan serius seperti kecanduan sosial media, penyebaran hoaks, rendahnya literasi kritis, serta krisis identitas dan moral. Muhammad Nasir sejak dulu menekankan bahwa pendidikan harus membentuk kecerdasan intelektual dan moral secara seimbang. Pendidikan tidak hanya mengajarkan nilai akademik, tetapi juga membangun karakter dan tanggung jawab sosial. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, pemikiran Bapak Muhammad Nasir sangat relevan dan menghadapi tantangan era digital, di mana generasi muda harus dibekali kemampuan berpikir kritis, etika bermedia, dan serta nilai agama sebagai penuntun moral. Yang kelima, toleransi dan kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, namun konflik berlatar belakang agama dan intoleransi masih sekali terjadi. Muhammad Nasir memandang bahwa Islam mengajarkan toleransi. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk saling memusuhi, dan negara harus menjamin kebebasan beragama tanpa menghilangkan nilai moral.
Relevansi ini saat ini sangat penting. Sikap saling menghormati, dialog antara umat beragama, serta menolak ekstremisme dan sikap saling menyalahkan. Dari berbagai contoh tersebut, dapat dilihat bahwa pemikiran Bapak Muhammad Natsir bukanlah pemikiran yang ketinggalan zaman. Justru pemikirannya bisa jadi cerminan untuk melihat kembali kondisi bangsa dan umat saat ini, dan serta menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan masa depan. Setelah membahas pemikiran Bapak Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi saat ini, selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan reflektif mengenai pentingnya pemikiran tersebut bagi generasi muda Indonesia. Yang pertama, pemikiran Muhammad Natsir sebagai teladan kepemimpinan. Bapak Muhammad Natsir merupakan contoh pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Dalam kehidupannya, beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan konsisten, serta ucapan dan tindakan. Di tengah kondisi saat ini, di mana masih banyak pemimpin yang tersandung kasus penyalahgunaan jabatan, keteladanan Bapak Muhammad Natsir menjadi pelajaran yang penting bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari kekuasaan, melainkan dari tanggung jawab dan kejujuran. Jika nilai-nilai kepemimpinan seperti ini diterapkan oleh para pemimpin masa kini, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin meningkat. Yang kedua, refleksi peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah bangsa ke depan. Namun, saat ini sebagian generasi muda cenderung apatis terhadap isu kebangsaan dan lebih fokus terhadap dunia digital serta hiburan semata. Bapak Muhammad Natsir menekankan bahwa pemuda harus menjadi agen perubahan yang memiliki kesadaran intelektual dan moral. Artinya, generasi muda tidak hanya cerdas, tetapi juga harus peduli terhadap kondisi sosial dan bangsa. Dalam konteks saat ini, hal tersebut dapat diwujudkan melalui sikap kritis terhadap informasi, partisipasi yang aktif dalam kegiatan sosial, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan toleransi. Yang ketiga, pemikiran Bapak Muhammad Natsir dalam konteks keindonesiaan. Bapak Muhammad Natsir memandang bahwa Islam dan keindonesiaan bukanlah hal yang saling bertentangan. Justru, nilai-nilai Islam dapat menjadi fondasi moral dalam membangun bangsa Indonesia yang adil dan bermartabat. Pandangan ini penting di tengah isu-isu yang sering mempertentangkan identitas keagamaan kebangsaan. Natsir mengajarkan bahwa menjadi muslim yang taat tidak berarti mengurangi rasa cinta terhadap tanah air. Dengan memahami pemikiran ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dan keberagaman. Penegasan akhir. Sebagai penegasan, pemikiran Bapak Muhammad Natsir mengajarkan bahwa kemajuan bangsa Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas moral, persatuan, dan kesadaran umatnya. Pemikirannya menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga nilai, etika, dan persatuan di tengah perbedaan. Setelah kita membahas pemikiran Bapak Muhammad Natsir dan relevansinya dengan kondisi negara dan umat saat ini, selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya sebagai mahasiswa yang memakai pemikiran tersebut. Menurut saya pribadi nih, pemikiran Bapak Muhammad Natsir itu sangat bisa untuk dipahami generasi muda saat ini, khususnya mahasiswa. Dalam hal ini, banyak nilai yang beliau sampaikan dan masih sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Saya melihat bahwa salah satu persoalan bangsa saat ini adalah menurunnya kepekaan sosial dan rasa tanggung jawab, terutama di kalangan generasi muda. Banyak dari kita yang lebih fokus pada kepentingan diri sendiri dan bermedia sosial dan pencapaian individual dibandingkan dengan kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, pemikiran Bapak Muhammad Natsir mengajarkan bahwa setiap individu, khususnya umat Islam, memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa dan umat. Nilai ini menurut saya sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan mahasiswa, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Selain itu, saya juga berpendapat bahwa pemikiran Bapak Muhammad Natsir terhadap persatuan sangat relevan di tengah perbedaan pandangan yang sering terjadi saat ini sebagai mahasiswa. Kita seharusnya mampu bersikap terbuka terhadap perbedaan tanpa harus kehilangan rasa hormat dan persaudaraan. Sebagai contoh, di lingkungan kampus seringkali terjadi perbedaan pendapat dalam keorganisasian dan diskusi akademik. Namun, perbedaan tersebut seharusnya menjadi saran untuk belajar lebih berpikir kritis, bukan justru menimbulkan konflik. Menurut saya, jika nilai-nilai yang diajarkan Bapak Muhammad Natsir seperti bermusyawarah, toleransi, tanggung jawab diterapkan dalam kehidupan mahasiswa, maka konflik dapat diminimalisir dan suasana akademik menjadi lebih kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Bapak Muhammad Natsir tidak hanya relevan di tingkat negara, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Sebagai penegasan, menurut saya, pemikiran Bapak Muhammad Natsir dapat menjadi pedoman moral dan intelektual bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman modern. Nilai-nilai tersebut dapat membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan bertanggung jawab. Oke, terakhir sebagai penutup dari presentasi ini dapat saya simpulkan bahwa pemikiran Bapak Muhammad Natsir ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran bangsa dan umat, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara yang majemuk. Melalui pemikirannya, Bapak Muhammad Natsir mengajarkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh aspek material dan pembangunan fisik, tetapi juga oleh kekuatan moral, persatuan, serta kualitas sumber daya manusianya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi saya pribadi sebagai mahasiswa, pemikiran Bapak Muhammad Natsir ini memberikan bahwa ilmu pengetahuan harus sejalan dengan nilai moral dan tanggung jawab sosialnya. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pemikiran Bapak Muhammad Natsir ini sangat relevan untuk terus dikaji dan dijadikan pedoman dalam menghadapi tantangan bangsa dan umat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian, presentasi saya dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi penonton, Bapak dosen dan rekan-rekan semua, semoga hari Anda berjalan dengan baik dan lancar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua.